Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Hanida Kamiswara dari Prodi Agribisnis B dengan NIM 4120210076. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pendidikan kewarganegaraan, yaitu bab 1 Identitas dan Integrasi, lalu bab 2 Warga Negara dan Kewarganegaraan. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada Bapak Hasanal Mulkar, SHMH, yang telah membimbing serta memberikan pedoman pada kami dalam pembuatan dan penyelesaian materi kali ini. Bab 1. Identitas dan Integrasi. A. Pendahuluan. Manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri karena manusia sebagai individu akan senantiasa membutuhkan individu lain dan selanjutnya hidup secara berkelompok. Aristoteles, seorang filsuf Yunani, mengatakan bahwa manusia adalah zoon politikon, yang artinya manusia adalah makhluk yang berkelompok. Kelompok persekutuan manusia dimulai dari lingkungan terkecil, yakni keluarga, selanjutnya mereka membentuk kelompok yang lebih besar lagi seperti suku, masyarakat, dan bangsa. Negara merupakan suatu organisasi yang dibentuk oleh bangsa yang mempunyai cita-cita bersatu dalam daerah tertentu dan mempunyai pemerintahan yang sama. Bangsa memiliki ciri khas sehingga dapat dibedakan dengan bangsa lain. Ciri khas merupakan identitas dari bangsa yang bersangkutan. Identitas-identitas disepakati dan diterima oleh bangsa menjadi identitas nasional yang menjadi pembeda dengan bangsa lainnya. Selain identitas, bangsa yang telah hidup bernegara memerlukan integrasi, umumnya menjadi tugas pertama bangsa-bangsa yang baru merdeka. B. Bangsa dan identitas. Identitas pada umumnya melekat pada entitas yang sifatnya individual. Misalnya, secara pribadi dapat diketahui dari identitas nama dan ciri fisik lainnya. Kata identitas berasal dari bahasa Inggris identity yang artinya harfiah adalah jati diri, ciri-ciri, tanda-tanda yang melekat pada seseorang atau sesuatu sehingga mampu membedakan dengan yang lain. Dalam terminologi antropologi, identitas adalah sifat khas yang menerangkan dan sesuai dengan kesadaran diri pribadi sendiri. Dengan demikian, identitas tidak hanya diberlakukan pada individual, tetapi juga sebagai sebutan identitas nasional dan identitas budaya. 1. Pengertian bangsa. Istilah bangsa dalam bahasa Inggris disebut nation, yang berasal dari kata natio atau Latin yang berarti lahir. Nation dapat berarti suatu kelahiran, suatu keturunan, suatu suku bangsa yang memiliki kebersamaan keturunan, orang-orang yang sama keturunan. Kata bangsa sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yaitu wangsa, yang berarti orang-orang yang satu keturunan. Kedua istilah tersebut memiliki kesamaan makna. Berdasarkan hal ini, disimpulkan bangsa menunjuk pada persekutuan hidup dari orang-orang atau kelompok manusia yang memiliki kesamaan. Faktor kesamaan keturunan ini dikritik oleh Hans Kohn 1984 sebagai faktor-faktor yang tidak bersifat hakiki untuk menentukan ada tidaknya suatu bangsa. Karena menurutnya, unsur yang terpenting itu adalah kemauan bersama yang hidup nyata. Adanya kemauan hidup bersama sebagai faktor objektif daripada faktor subjektif. A. Bangsa menurut arti sosiologis antropologis. Bangsa dalam pengertian sosiologis antropologis adalah persekutuan hidup masyarakat yang berdiri sendiri dan masing-masing anggota persekutuan hidup tersebut merasa satu kesatuan ras, bahasa, agama, dan adat istiadat. Ikatan demikian tersebut dapat disebut dengan ikatan primordial, yaitu persekutuan hidup masyarakat semacam ini dalam suatu negara dapat merupakan persekutuan hidup yang mayoritas dan dapat pula minoritas. Bangsa dalam pengertian sosiologis antropologis ini dapat disejajarkan dengan pendapat Hans Kohn sebagai bangsa yang disatukan oleh faktor objektif. Dalam suatu negara dapat terdiri dari beberapa bangsa, misalnya Amerika Serikat terdiri dari berbagai bangsa seperti WAP atau White Anglo-Saxon Protestant, Negro African American, Indian Native American, Cina, Yahudi, dan lainnya merupakan kaum pendatang. Bangsa Indonesia terdiri atas beberapa ras dan budaya yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. B. Bangsa menurut arti politis. Bangsa dalam pengertian politik adalah suatu masyarakat dalam suatu daerah yang sama, dan mereka tunduk pada kedaulatan negaranya sebagai suatu kesatuan politik, yakni negara. Saat ini, umumnya negara bangsa terbentuk dari keragaman banyak bangsa di dalamnya. Negara modern lebih berdasar pada faktor-faktor subjektif, sedangkan bangsa dalam pengertian politis berdasar pada faktor objektif. Adanya perkembangan bangsa dalam arti politis ini, maka dikenal bangsa dalam arti sosiologis antropologis
lebih dikenal dengan istilah etnik atau suku, yaitu suku bangsa atau paruh bangsa untuk membedakan dengan istilah bangsa yang sudah berahli yang arti politis. 2. Cultural unity dan political unity. Dengan pemahaman yang kurang lebih sama, arti Sugita dengan mengutip pendapat Jacobson dan Lippmann menyatakan bangsa memiliki dua arti, yaitu bangsa dalam pengertian politik kenegaraan political unity. Pertama, bangsa adalah cultural unity terjadi karena suatu masyarakat sebagai persekutuan hidup itu merasa satu satuan dalam ras, bangsa, religi, sejarah, dan adat istiadat. Kedua, bangsa dalam arti politik atau kenegaraan adalah suatu political unity. Cultural unity adalah bangsa dalam pengertian antropologi sosiologi, sedangkan political unity adalah bangsa dalam pengertian politik kenegaraan. Cultural unity terjadi karena suatu masyarakat itu merupakan satu persekutuan hidup berdiri yang merasa satu kesatuan dalam hal ras, religi, bahasa, sejarah, dan adat istiadat. Anggota sebuah political unity mungkin berbeda corak dan latar belakang kebudayaan, tetapi menjadi satu bangsa dalam pengertian politik. Para anggota tersebut berdiam di satu daerah yang disebut satu wilayah yang sama, yang merupakan satu pemerintahan serta tunduk pada kekuasaan tertinggi. 3. Proses pembentukan bangsa-bangsa. Secara umum dikenal adanya dua proses pembentukan negara, yaitu model ortodoks dan model mutakhir. Model ortodoks bermula dari adanya suatu bangsa terlebih dahulu untuk kemudian bangsa itu membentuk satu negara tersendiri. Model mutakhir berawal dari adanya negara terlebih dahulu yang terbentuk melalui proses tersendiri, sedangkan penduduk negara merupakan sekumpulan bangsa dan ras. Kedua model ini berbeda dalam 4 hal. Yang pertama adalah ada tidaknya perubahan unsur dalam masyarakat. Kedua, lamanya waktu yang diperlukan dalam proses pembentukan bangsa negara. Ketiga, kesadaran politik masyarakat pada model ortodoks muncul setelah terbentuknya bangsa negara, sedangkan pada model mutakhir, kesadaran politik warga muncul mendahului bahkan menjadi kondisi awal terbentuknya bangsa negara. Keempat, derajat partisipasi politik dan rezim politik. 4. Identitas kultural dan identitas nasional. A. Identitas kultural unity atau identitas kesukubangsaan. Cultural unity merujuk pada bangsa dalam pengertian kebudayaan suku bangsa dalam arti sosiologis, antropologis yang disatukan oleh adanya kesamaan dalam ras, suku, agama, adat istiadat, dan keturunan atau darah, dan daerah asal homeland. Unsur-unsur ini menjadi pembeda identitas kelompok bangsa yang bersangkutan dengan bangsa lain. Loyalitas pada primordialnya umumnya kuat dan bertahan lama. Orang-orang yang bersatu dalam persatuan primordial memiliki emosional yang kuat, serta melahirkan solidaritas erat yang semakin kuat jika bertemu dengan kelompok primordial lainnya. B. Identitas political unity atau identitas kebangsaan. Political unity merujuk pada bangsa dalam pengertian politik, yaitu bangsa negara. Kesamaan primordial tersebut dapat menciptakan bangsa untuk bernegara. Akan tetapi, tidak banyak kini negara yang relatif homogen yang hanya terdiri dari satu bangsa. Umumnya, negara yang terbentuk adalah heterogen, terdiri dari banyak bangsa di dalamnya. Negara baru perlu menciptakan identitas baru pula untuk bangsanya yang disebut dengan identitas kebangsaan atau identitas nasional. Identitas-identitas kebangsaan merupakan bentukan dan kesepakatan dari banyak bangsa di dalamnya. C. Identitas nasional Indonesia. 1. Faktor pembentukan identitas bersama. Faktor-faktor yang diperkirakan menjadi identitas bersama suatu bangsa meliputi primordial, sakral, dan kelembagaan. Ramlan Subekti 1999. A. Primordial meliputi ikatan kekerabatan, darah dan keluarga, kesamaan suku bangsa, daerah asal atau homeland, bahasa, dan adat istiadat. Sakral berupa kesamaan agama yang dipeluk masyarakat atau ideologi doktriner yang diakui oleh masyarakat yang bersangkutan. C. Tokoh. Kepemimpinan dari para tokoh yang disegani dan dihormati oleh masyarakat menjadi faktor menyatukan bangsa negara. D. Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip pada dasarnya adalah kesediaan warga bangsa untuk bersatu dalam perbedaan. E. Sejarah. Persepsi yang sama di antara warga masyarakat tentang sejarah, mereka dapat menyatukan diri ke dalam satu bangsa. F. Perkembangan ekonomi. Industrialisasi akan melahirkan spesialisasi pekerjaan dan profesi sesuai dengan aneka kebutuhan masyarakat. G. Kelembagaan. Faktor yang berperan dalam mempersatukan bangsa adalah lembaga-lembaga pemerintahan dan politik seperti birokrasi, angkatan bersenjata, pengadilan, dan partai politik. 2. Identitas nasional Indonesia.
Identitas nasional Indonesia menunjuk pada identitas-identitas yang sifatnya nasional. Proses pembentukan identitas nasional pada umumnya membutuhkan waktu dan perjuangan panjang di antara warga bangsa negara yang bersangkutan. Setelah bangsa Indonesia bernegara, maka mulai dibentuk dan disepakati apa-apa yang dapat menjadi identitas nasional Indonesia. Beberapa bentuk identitas nasional Indonesia sebagai berikut. Yang A, bahasa nasional atau bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. B, bendera negara yaitu sang merah putih. C, lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya. Lambang negara yaitu Garuda Pancasila. E, semboyan negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika. F, dasar falsafah negara yaitu Pancasila. G, konstitusi atau hukum dasar negara yaitu UUD 1945. H, bentuk negara kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, di mana bentuk negara adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahan adalah republik. I, konsep wawasan Nusantara. J, kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kedaulatan nasional. 3. Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Pancasila sebagai identitas memiliki keunikan bila dibandingkan dengan sejumlah identitas lainnya. Pancasila bukan sekedar identitas dalam wujud lambang yang bersifat fisik, namun ia lebih pada watak dan perilaku manusia Indonesia. Diakui oleh para ahli, Pancasila dapat menjadi dasar dalam membangun identitas nasional. Sastra Patreja 2007, Hartilaar 2000, yang menyatakan bahwa Pancasila dapat menjadi dasar dalam membangun identitas nasional, yakni pertama, ingatan kolektif yang menghubungkan masa lalu dengan masa kini, kedua, unsur sejarah, ketiga, bahasa, keempat, daerah, kelima, nilai-nilai. D. Negara kebangsaan Indonesia. 1. Hakikat negara kebangsaan Indonesia. Hakikat dari negara Indonesia adalah negara kebangsaan atau nation state, merupakan fenomena bangsa mengenai tipe negara yang mulai bermunculan pada akhir abad ke-20. Terlebih pasca Perang Dunia Kedua, negara bangsa atau nation state dibangun, dilandasi dan diikat oleh semangat kebangsaan atau disebut nasionalisme. Nasionalisme diartikan sebagai tekad dari orang-orang yang ada di wilayah itu atau masyarakat bangsa untuk membangun masa depan bersama di bawah satu negara. Faktor-faktor penting bagi pembentukan bangsa Indonesia adalah A. Adanya persamaan nasib, B. Adanya keinginan bersama untuk merdeka, C. Adanya kesatuan tempat tinggal, D. Adanya cita-cita bersama untuk mencapai kemakmuran dan keadilan sebagai suatu bangsa. 2. Proses terbentuknya negara Indonesia. Rangkaian tahap terbentuknya negara Indonesia digambarkan sesuai dengan keempat alinea dalam pembukaan UUD 1945. Secara teoretis, perlambangan terbentuknya negara Indonesia sebagai berikut. A. Terbentuknya negara tidak sekadar dimulai dari proklamasi, tetapi adanya pengakuan dan akan hak setiap bangsa untuk memerdekakan dirinya. Alinea pertama, pembukaan UUD 1945. B. Adanya perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan. Alinea kedua, pembukaan UUD 1945. C. Terbentuknya negara Indonesia adalah kehendak bersama seluruh bangsa Indonesia. Alinea ketiga, pembukaan UUD 1945. Negara Indonesia perlu menyusun alat-alat kelengkapan negara yang meliputi tujuan, bentuk, sistem pemerintahan, UUD dan dasar negara. Alinea keempat, pembukaan UUD 1945. 3. Cita-cita, tujuan, dan visi negara Indonesia. Bangsa Indonesia bercita-cita mewujudkan negara yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Hal ini sesuai dengan alinea kedua pembukaan UUD 1945. Tujuan negara Indonesia terjabar dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945. A. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. B. Memajukan kesejahteraan umum. C. Mencerdaskan kehidupan bangsa. D. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Adapun visi bangsa Indonesia adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang didukung oleh manusia yang sehat, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cinta tanah air, berdasarkan hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja yang tinggi, serta disiplin. TAP MPR RI nomor 7, MPR 2001 tentang visi Indonesia masa depan. E. Integrasi nasional. 1. Pengertian integrasi.
Integrasi berasal dari bahasa Inggris yaitu integration yang berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Integrasi memiliki dua pengertian. Yang pertama, pengendalian terhadap konflik dan penyimpangan sosial dalam suatu sistem sosial tertentu. Kedua, membuat suatu keseluruhan dan menyatukan unsur-unsur tertentu. Istilah integrasi nasional memiliki dua macam pengertian, yaitu secara politis dan antropologis. Dua, jenis integrasi. Integrasi bangsa yakni proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial ke dalam satu kesatuan wilayah dan pada pembentukan identitas nasional. Berintegrasi wilayah yakni pembentukan wewenang kekuasaan nasional pusat di atas unit-unit atau wilayah-wilayah yang lebih kecil, mungkin beranggotakan suatu kelompok budaya tertentu. Integrasi nilai yakni adanya konsensus atau persetujuan terhadap nilai-nilai bersama yang diperlukan untuk memelihara tertib nasional. Integrasi elit massa, yakni kemampuan menghubungkan antara yang memerintah dengan yang diperintah, antara penguasa dengan rakyat, atau antara elit dengan massa. Integrasi tingkah laku atau tindakan integratif, yakni kemampuan orang-orang di dalam masyarakat untuk berorganisasi, bekerja sama demi mencapai tujuan bermanfaat. F. Pengembangan integrasi di Indonesia. 1. Integrasi di Indonesia. Dalam kajiannya tentang heterogenitas masyarakat di Indonesia, William Liddell dalam Nazaruddin Syamsuddin 1989 mengidentifikasi dua jenis halangan integrasi yang dihadapi di negeri ini. Yang pertama secara horizontal, dalam arti konfigurasi etnis, agama, dan geografis Indonesia. Kedua secara vertikal, yakni celah perbedaan antara elit dan massa yang dilatar belakangi oleh pendidikan kekotaan, menyebabkan kaum elit berbeda dari massa yang berpandang tradisional. 2. Pengembangan integrasi. Howard Ray James dalam Yahya Muhaimin dan Colin McAndrew 1982 menyebut ada 5 pendekatan atau cara bagaimana bangsa dapat mengembangkan integrasinya, antara lain, adanya ancaman dari luar, dapat membuat masyarakat bersatu meskipun berbeda suku, agama, dan ras ketika menghadapi musuh bersama. Gaya politik kepemimpinan bangsa dapat menyatukan dan mengintegrasikan masyarakat bangsa tersebut. Kekuatan lembaga politik dapat menjadi sarana mempersatukan masyarakat bangsa. Ideologi nasional, seperangkat nilai-nilai yang diterima dan disepakati. Kepemimpinan pembangunan ekonomi yang berhasil menciptakan keadilan, maka masyarakat bangsa tersebut dapat menerima sebagai satu kesatuan. Sunyata Usman 1998 menyatakan bahwa suatu kelompok masyarakat dapat berintegrasi apabila memenuhi 3 hal ini. 1. Masyarakat dapat menemukan dan menyepakati nilai-nilai fundamental yang dijadikan rujukan bersama. 2. Masyarakat terhimpun dalam unit nasional sekaligus memiliki cross-cutting affiliation sehingga menghasilkan cross-cutting loyalty. 3. Masyarakat berada di atas saling ketergantungan di antara unit-unit sosial yang terhimpun di dalamnya dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi. Membangun integrasi nasional bagi suatu negara mencakup 2 masalah pokok, yakni A. Bagaimana membuat rakyat mengakui dan patuh terhadap tuntutan-tuntutan negara. B. Bagaimana meningkatkan konsensus normatif yang mengatur perilaku politik setiap anggota masyarakat. Baiklah, kita masuk ke bab 2 mengenai tentang warga negara dan kewarganegaraan. Pendahuluan. Negara sebagai suatu entitas adalah abstrak, yang tampak adalah unsur-unsur yang berupa rakyat, wilayah, dan pemerintah. Salah satu unsur negara adalah rakyat. Rakyat yang tinggal di wilayah negara menjadi penduduk negara yang bersangkutan. Warga negara memiliki hubungan dengan negaranya. Hubungan itu lazim disebut sebagai warga kewarganegaraan. Seseorang menjadi warga negara oleh karena ia menjadi anggota dari negara yang bersangkutan. Ketika di masa lalu hidup bernegara belum ada, individu telah menjadi warga negara dari sebuah komunitas, apakah anggota keluarga, marga, suku, atau bangsa. Ketika komunitas yang terkait dalamnya memasuki status baru sebagai warga negara, kewarganegaraan yang ada awalnya hanya mencakup keanggotaan pada komunitas di luar negara, sekarang ini telah menciptakan hubungan dengan negara. Pemahaman yang baik mengenai hubungan antar warga negara dengan negara sangat penting untuk mengembangkan hubungan yang harmonis, konstruktif, produktif, dan demokratis. 1. Warga negara. Warga mendukung arti peserta atau anggota dari suatu organisasi perkumpulan. Istilah warga negara merupakan terjemahan dari kata citizen. Kata citizen secara etimologis berasal dari masa Romawi yang pada saat itu berbahasa Latin, yaitu kata civis atau civitas yang berarti anggota. Berdasarkan uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa citizen adalah warga dari suatu komunitas yang lekat dengan sejumlah keistimewaan.
memiliki kedudukan yang sederajat, memiliki loyalitas, berpartisipasi, dan mendapatkan perlindungan dari komunitasnya. Di samping warga negara, perlu dijelaskan pula istilah rakyat dan penduduk. Rakyat lebih merupakan konsep politik dan merujuk pada orang-orang yang berada di bawah satu pemerintahan dan tunduk pada pemerintahan itu. Penduduk adalah orang-orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah negara dalam kurun waktu tertentu. Berikut adalah skema tentang orang yang berada di wilayah negara. 2. Kewarganegaraan. Kogan and Derricott 1998 mendefinisikan kewarganegaraan menunjuk pada seperangkat karakteristik dari seorang warga. Karakteristik atau atribut kewarganegaraan itu meliputi A. Perasaan akan identitas, B. Pemilihan hak-hak tertentu, C. Pemilihan hak-hak individu, dan D. Penerimaan terhadap nilai-nilai sosial dasar. Hubungan antara rakyat dan negara berdasarkan asas resiprokalitas, yaitu hak dan kewajiban. Berdasarkan pendapat di atas, kewarganegaraan menunjuk pada suatu bentuk hubungan antara warga negara dengan komunitasnya sendiri. Ia melahirkan berbagai akibat antara lain A. Memunculkan identitas baru sebagai warga negara, B. Menghasilkan rasa kepemilikan terhadap komunitas baru atau negara termasuk kepemilikan akan nilai-nilai bersama komunitas, C. Memunculkan aneka peran, partisipasi, dan bentuk-bentuk keterlibatan lain pada komunitas negara, dan D. Timbulnya hak dan kewajiban antara keduanya secara timbal balik. Pengertian kewarganegaraan dibedakan menjadi dua, yaitu A. Kewarganegaraan dalam arti yuridis ditandai dengan adanya ikatan hukum antara orang-orang dengan negara atau kewarganegaraan sebagai status legal. B. Kewarganegaraan dalam arti sosiologis tidak ditandai dengan ikatan hukum, tetapi ikatan emosional seperti ikatan perasaan, ikatan keturunan, ikatan nasib, ikatan sejarah, dan ikatan tanah air. Dari sudut kewarganegaraan sosiologis, seseorang dapat dipandang negara sebagai warga negaranya sebab ikatan emosional, tingkah laku, dan penghayatan hidup yang dilakukan menunjukkan bahwa orang tersebut sudah seharusnya menjadi anggota negara itu. Kewarganegaraan dalam arti formal dan material yaitu A. Kewarganegaraan dalam arti formal menunjuk pada tempat kewarganegaraan dalam sistematika hukum. B. Kewarganegaraan dalam arti material menunjuk pada akibat dari status kewarganegaraan, yaitu adanya hak dan kewajiban serta partisipasi warga negara. B. Kedudukan warga negara dalam negara. Hubungan antara warga negara dengan negara terwujud dalam identitas, partisipasi, dan aneka bentuk hak dan kewajiban antara keduanya. Warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara, dan begitu juga sebaliknya. 1. Penentuan warga negara. Setiap negara berdaulat berwenang menentukan siapa-siapa yang menjadi warga negaranya. Negara tidak terikat oleh negara lain dalam menentukan kewenangan. Meskipun demikian, dalam menentukan kewarganegaraan seseorang, negara tidak boleh melanggar asas-asas umum hukum internasional tentang kewarganegaraan. Asas-asas tersebut adalah A. Suatu negara tidak boleh memasukkan orang-orang yang sama sekali tidak ada hubungannya sedikit pun dengan negara yang bersangkutan sebagai warga negaranya. B. Suatu negara tidak boleh menentukan kewarganegaraan berdasarkan unsur-unsur primordial yang dirasakan bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum umum. Penentuan kewarganegaraan didasarkan pada sisi kelahiran dikenal dengan dua asas, yaitu asas ius soli dan asas ius sanguinis. Asas ius soli adalah asas yang menyatakan bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan dari tempat di mana orang tersebut dilahirkan. Asas ius sanguinis adalah asas yang menyatakan bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan keturunan dari orang tersebut. Selain dari sisi kelahiran, penentuan kewarganegaraan dapat didasarkan pada aspek perkawinan yang mencakup asas kesatuan hukum dan asas persamaan derajat. A. Asas persamaan hukum didasarkan pandangan bahwa suami istri adalah suatu ikatan yang tidak terpecah sebagai inti dari masyarakat. B. Asas persamaan derajat berasumsi bahwa suatu perkawinan tidak menyebabkan perubahan status kewarganegaraan suami dan istri. Orang yang berstatus apatrid atau bipatrid menimbulkan masalah dalam suatu negara. Orang yang apatrid akan mempersulit orang tersebut menjadi penduduk negara. Ia dapat dianggap sebagai orang asing yang hak dan kewajibannya terbatas dibanding warga negara atau penduduk. Orang yang bipatrid dapat mengacaukan keadaan kependudukan di antara dua negara. 2. Warga negara Indonesia. Negara Indonesia telah menentukan siapa-siapa yang menjadi warga negara. Ketentuan tersebut tercantum dalam pasal 26 UUD 1945 sebagai berikut. A. Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. B. Penduduk ialah warga negara Indonesia
dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. C. Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan bertempat tinggal di Indonesia. Berdasarkan hal di atas, kita mengetahui bahwa warga negara Indonesia antara lain A. Orang-orang bangsa Indonesia asli, B. Orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang menjadi warga negara. 3. Ketentuan undang-undang mengenai warga negara Indonesia. Perihal warga negara Indonesia diatur dengan Undang-Undang 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Adapun peraturan pelaksanaan guna mendukung undang-undang ini antara lain Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 tentang tata cara memperoleh, kehilangan, pembatalan, dan memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia. C. Kewarganegaraan Indonesia. Undang-undang yang mengatur tentang kewarganegaraan Indonesia atau undang-undang sebagai pelaksana dari pasal 26 UUD 1945 yang berlaku sekarang ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang diundang-undangkan pada 1 Agustus 2006. Pemuatan kewarganegaraan dalam arti material seperti peran serta, hak dan kewajiban warga negara lebih banyak termuatkan dalam berbagai undang-undang di berbagai bidang. Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, misalnya kita akan mendapati adanya peran serta hak dan kewajiban masyarakat dalam pendidikan. Kiranya dalam undang-undang yang lain, kita juga akan menjumpai hal-hal tersebut. Sehubungan dengan itu, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia sebatas memuat perihal isi formal kewarganegaraan, sedangkan material dari kewarganegaraan termuat dalam undang-undang yang lain yang mengatur berbagai bidang kehidupan warga negara Indonesia. 1. Tentang warga negara Indonesia. Berikut beberapa ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. A. Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan atau berdasarkan perjanjian pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum undang-undang ini berlaku, sudah menjadi warga negara Indonesia. B. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia. C. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu warga negara Indonesia. D. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing. E. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal, ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan pada anak tersebut. F. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya warga negara Indonesia. G. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia. H. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah warga negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut 18 tahun dan atau belum kawin. I. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya. J. Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui. K. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya. L. Anak yang dilahirkan di wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan. M. Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia. N. Anak warga negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 tahun atau belum kawin, diakui secara sah oleh ayahnya berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai warga negara Indonesia. Dan O. Anak warga negara Indonesia yang belum berusia 5 tahun diangkat secara sah sebagai anak warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai warga negara Indonesia. Adapun kewarganegaraan secara sempit merupakan salah satu cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Tentang cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia, menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 antara lain, A. Melalui permohonan, yaitu tata cara bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia. Permohonan kewarganegaraan dapat diajukan oleh pemohon jika memenuhi persyaratan sebagai berikut.
1. Telah berusia 18 tahun atau sudah kawin. 2. Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut. 3. Sehat jasmani dan rohani. 4. Dapat berbahasa Indonesia. 5. Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 tahun atau lebih. 6. Jika dengan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi berkewarganegaraan ganda. 7. Mempunyai pekerjaan dan atau berpenghasilan tetap. 8. Membayar utang kewarganegaraan ke kas negara. B. Melalui pernyataan, yaitu warga negara asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia dapat memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dengan menyampaikan pernyataan menjadi warga negara di hadapan pejabat berwenang. C. Melalui pemberian kewarganegaraan. D. Melalui pernyataan untuk memiliki kewarganegaraan. 3. Tentang kehilangan kewarganegaraan. Dinyatakan bahwa kewarganegaraan Republik Indonesia hilang karena A. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri. B. Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain. C. Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya sendiri. D. Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden. E. Secara sukarela masuk dalam dinas negara asing. F. Secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing. G. Tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan suara yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing. H. Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing. I. Bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 tahun terus-menerus. J. Perempuan dengan warga negara Indonesia yang kawin dengan laki-laki warga negara asing kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal suaminya. Laki-laki warga negara Indonesia yang kawin dengan perempuan asing jika menurut hukum negara asal istrinya. Kewarganegaraan suami mengikuti kewarganegaraan istri sebagai akibat perwakilan tersebut. I. Setiap orang yang memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan keterangan yang kemudian hari dinyatakan palsu atau dipalsukan, tidak benar, atau terjadi kekeliruan mengenai orangnya, oleh instansi yang berwenang dinyatakan batal kewarganegaraannya. Asas-asas yang dipakai dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia meliputi A. Asas ius sanguinis, B. Asas ius soli secara terbatas, C. Asas kewarganegaraan tunggal, D. Asas kewarganegaraan ganda terbatas. D. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia. 1. Wujud hubungan antara negara dan negara. Wujud hubungan antara negara dengan negara pada umumnya berupa peran atau role, hak dan kewajiban. Peran pasif adalah kepatuhan warga negara terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku atau kebijakan politik yang ada. Di Indonesia, bentuk hubungan antar warga negara dengan negara secara legal telah diatur dalam UUD 1945. 2. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia tercantum dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 UUD 1945. Kewajiban warga negara terhadap Indonesia antara lain A. Kewajiban menaati hukum dan pemerintahan tercantum dalam pasal 27 ayat 1 UUD 1945. B. Kewajiban membela negara tercantum dalam pasal 27 ayat 3 UUD 1945. C. Kewajiban dalam upaya pertahanan negara tercantum dalam pasal 30 ayat 1 UUD 1945. Ketentuan lebih lanjut mengenai berbagai hak dan kewajiban negara dalam hubungannya dengan negara tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan sebagai penjambaran atau UUD 1945 seperti berikut ini. A. Hak dan kewajiban warga negara di bidang pendidikan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. B. Hak dan kewajiban warga negara di bidang pertahanan keamanan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. C. Hak dan kewajiban warga negara di bidang politik terdapat dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan mengemukakan pendapat di muka umum, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang partai politik, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang pemilihan anggota DPR, DPD dan DPRD, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang pemilihan presiden dan wakil presiden.
Hak dan kewajiban warga negara, orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Bagian ke-1, hak dan kewajiban warga negara, pasal 5, dari ayat 1 sampai dengan ayat 4, pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat 2, lalu bagian kedua, hak dan kewajiban orang tua, pasal 7 ayat 1 dan ayat 2, bagian ketiga, hak dan kewajiban masyarakat, pasal 8, pasal 9, bagian keempat, hak dan kewajiban pemerintah dan pemerintahan daerah, pasal 10 dan pasal 11 ayat 1 ayat 2. Berdasarkan dua contoh di atas menunjukkan bahwa isi materi kewarganegaraan Indonesia memuat elemen hak, kewajiban, dan partisipasi atau peran serta warga negara. Baiklah, sekian pemateri yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.